Yesus. Dengan angkat tangan kita, panggil dia Bapakku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku, untuk menyenangkan hati-Mu. Kenapa ada dalam Elohim kita, Yahweh Elohim Allah kita, di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus? Dia Allah yang berbeda. Dalam kemurahan Tuhan saya mendalami Trinitas, kecilin dikit, terlalu keras firman-Nya. Dan saya sampai dalam satu kesimpulan, mengerucut satu pesan. Dia Allah yang ingin berjumpa dengan umatnya di bumi. Mohon izin. Banyak orang tidak menyadari. Semua agama dibangun dalam sistem kepercayaan. Belief system, doktrin. Saya tidak katakan doktrin itu tidak perlu. Saya mendalami doktrin. Saya sekolah teologi. Lalu apa bedanya Allah kita? Saya katakan semua kepercayaan membangun Allahnya di dalam sistem kepercayaan mengerucut imajinasi. Tetapi Allah itu nggak pernah ada, nggak pernah kelihatan, nggak pernah datang. Coba pikirkan. Tetapi Musa ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel tidak berimajinasi. Amin. Dia melihat tiang awan, tiang api. Dia melihat Tuhan itu ada, hadir di Gunung Sinai. Makanya firman berkata semua Allah itu berhala. Mereka gak bisa bicara, mereka gak bisa dengar, mereka gak bisa lihat. Sayangnya ada banyak orang Kristen, dia menjalani kekristenannya seperti orang beragama. Bukan berarti belief system itu salah. Tapi itu Google Map. Saya tadi naik Grab. Pasti Grabnya pakai Google Map. Tapi Google Map itu peta, bukan lokasi. Kalau kita haus, saya kasih tulisan air. Tolong dibaca air. Hausnya hilang nggak? Enggak. Karena ini tulisan. Oh, nggak ada air. Minta izin. Mana airnya? Oh ini. Terima kasih. Sudah enggak usah Bapak. Tulisan epok-epok AIR. Air. Ini. Tolong disebut. Tulisan ini. Air. Bunyinya sama toh? Nah iya. Kalau kita haus, tak kasih tulisan air. Tetap ngelap. Ini loh agama. Ini loh Yesus. Dia gak bicara, firman itu peraturan. Dengan segala hormat. Firman itu bukan Alkitab. Alkitab itu firman yang tertulis. Alkitab itu firman tertulis. Tanpa salah. Tetapi itu bukan wujudnya. Itu connectionnya. Jangan nyembah Tuhan tak tidak belajar Alkitab. Amin. Saya tidak mengurangi kesakralan Alkitab. Tetapi Alkitab menceritakan firman itu jadi manusia. Di
dalam dia ada hidup. Ketika orang haus, orang Jawa bilang, beneri kalah sama butuh. Tadi saya menyanyi, aku mengasihimu. Percayalah, saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar berusaha mengasihi Tuhan. Tolong didukung. Katakan amin. Tetapi, catat, perjalanan iman saya tidak berani mengandalkan cinta saya, kasih saya sama Tuhan. Gampang merucut. Tadi Pak Gembala juga ini. Apa kita kuat? Hari demi hari, bulan, tahun. Yang saya andalkan adalah cintanya Tuhan sama saya. Agama itu kita harus mengasihi Tuhan, harus mengabdi. Orang Jawa bilang ati karep dengkul kotean. Tidak mampu. Kalau ada orang belajar mengasihi Tuhan, itu jadi Saulus sebelum bertobat. Itu namanya agama. Ternyata buahnya nggak tambah lembut, nggak tambah rendah hati. Di Indonesia banyak, nggak usah pakai contoh. Tambah jahat. Betul ya? Aneh tapi nyata. Tambah, kamu tusuk. Senengannya itu nuding dosanya orang. Itu kebanggaannya. Pernah kan kita mikir, yang bunuh, yang benci sama Yesus itu siapa? Businessman? Politician? Preman? Pelacur? Orang gak genah? Atau pemimpin agama? Pemimpin agama. Musuh Injil bukan preman. Musuh terbesar adalah agama. Kenapa dia dalam Bapa, Putra, Roh Kudus? Karena dia cinta itu bukan cuma baik. Kenapa bangsa Israel sudah lihat mujizat, tiang awan, tiang api? Mereka gagal percaya. Ibrani 3:19. Mereka tidak masuk karena tidak percaya. Loh, enggak percaya apa Pak? Wong tiap hari lihat tiang awan, laut dibelah. Mereka percaya dengan perbuatannya. Enggak mungkin enggak percaya. Mana turun dari sorga. Setuju? Apa yang mereka enggak percaya menurut Ibrani 3:19? Begini. Mereka gagal percaya akan hatinya. Mereka enggak pernah mengalami hatinya Tuhan. Mereka hanya mengalami tangannya Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau kasih. Karena mereka terikat dengan trauma. Mereka itu diperbudak 400 tahun. Ini mesti dicabut. Mereka anaknya Tuhan, mental mereka budak. Banyak anak Tuhan menjalani hidup iman kayak budak. Doanya kayak pengemis. Saya sudah pelajari, saya dengan segala hormat, semua agama kepercayaan pasti mengatakan Allahnya, sesembahnya itu pencipta paling hebat. Itu haknya. Tapi saya mau tantang begini. Tunjukkan ada dewa. Tunjukkan ada Allah berkata kepada umat manusia. Engkau anakku, aku bapakmu. Nggak ada. Setuju? Nggak ada. Apa itu anak? Anak itu disayang bukan karena dia lebih hebat. Bukan karena lebih cantik. Bukan karena lebih pintar. Karena dia anak. Dan anak itu tidak disayang, cuma dikasihani. Seorang bapak atau papa mama yang baik ya tentunya. Dia tidak mengasihi anaknya itu kebaikan. Banyak orang melihat cintanya Tuhan itu besar. Ya, itu sudah betul. Tetapi yang luput, ya saya pakai bahasa
Kadang-kadang Jawa yang sehari-hari ya, biar mantep. Besar tapi umum. Umum. Ya kenapa dia mau mati? Oh, dia baik, mau mati buat semua orang. No. Dia kasih, bukan hanya mengasihi. Oke. Yang dosa manusia saja atau malaikat juga pernah dosa. Malaikat juga. Sepertiga. Pertanyaannya, ditebus enggak? Halo? Loh katanya Tuhan kasih. Anda jangan pikir dia gampang nebus. Kenapa dia tidak nebus malaikat? Dia mengasihi semua makhluk, katakan amin. Ini istilah saya. Tolong jangan terlalu difatwakan dia. God, Yahweh Elohim. Dia mengasihi semua makhluk. Burung aja dikasih. Tetapi dia hanya jatuh cinta kepada manusia. Dia gak pernah jatuh cinta sama malaikat. Malaikat nyembah, ya. Tapi tidak pernah dipanggil untuk masuk dalam keintiman. Ini GBT, pasti ngomong mempelai. Tidak pernah disiapkan dalam jadi mempelai. Setuju? Karena dia gak pernah jatuh cinta. Kenapa dalam putranya? Untuk mengampuni dosa. Iya, tapi itu bukan hakikat yang terakhir. Dosa itu penebusan pengampunan diberikan karena ada kejatuhan. Kalau kita sakit minum obat, itu secara umum. Tapi kita tidak hidup untuk minum obat. Pengampunan itu diberikan. Tetapi apa dan mengapa dibalik pengampunan, itu yang harus kita singkapkan. Bukan kasih yang umum, sekalipun besar. Itu namanya kebaikan, itu namanya compassion. Kalau seorang bapak kaya raya pengusaha, hotelnya 10, pabriknya 10 datang ke panti asuhan, pasti dia bawa hadiah, bawa makanan. Itu hari bahagia buat anak panti asuhan. Bayangkan kita jadi anak panti asuhan. Senang. Itu namanya kebaikan. Saya tidak mengecilkan. Itu indah. Itu namanya belas, goodness, compassion. Tetapi ini ilustrasi saja. Tiba-tiba bapak ini matanya tertuju pada salah satu anak. Sini nak. Bingung tuh anak. Umur semua. Sini. Ya om. Namamu siapa? Abigail om. Umur berapa? 10 tahun. Kelas 4 ya? Iya. Bapakmu di mana? Papamu di mana? Udah minggat om. Anak panti asuhan. Mama di mana? Kerja TKW. Katanya cari uang, makanya saya dititipkan di sini. Abigail, ya om. Om sayang sama Abigail. Coba bayangkan jadi Abigail. Anak panti asuhan. Bos punya pabrik 10, hotel 10 bintang 5. Om sayang sama kamu. Mau jadi anaknya om. Jawabnya Abigail apa? Salah. Apa om? Lu betul gak? Apa om? Ngomong apa tuh om? Itulah Tuhan kita. Itu. Dulu Pak Gembala menang 10 tahun. Saya 40 tahun yang lalu di jamaah Tuhan. Saya gak ngerti apa-apa. Dan waktu itu saya gak butuh uang, saya gak bangkrut, saya masih sekolah. Saya juga gak sakit, sehat walafiat, latihan karate malah. Tapi saya frustasi. Saya kosong dan tidak bisa saya jawab dengan kepintaran dan karate saya. Dan saya mulai tanya, Tuhan kau itu ada bener enggak? Saya masih ingat. Aku percaya engkau ada, tapi aku butuh engkau ada. Aku butuh air tapi bukan tulisan air. Betul enggak? Aku butuh air. Air itu bukan dipentelengi, bukan dianalisa. God is not object. The purpose of true devotion is not learning about God. Because God is not subject. God is a person. The purpose of true devotion is knowing God.
mengenal dan dikenal. Itu bukan akademik. Kalau Anda minum, diteliti enggak? Maksudnya nih, H2O, NaCl. Itu yang disebut kecaplah. Tuhan itu baik. Air itu untuk dinikmati. Dan Anda 10 tahun yang lalu minum air? Bosan hari ini? Tidak. It's not knowledge. That's Jesus. Jadi Bapa itu kenapa dalam memperanakkan Putra dan Roh Kudus? Karena Bapa itu api yang menghanguskan. Terang yang tidak terhampiri. Mirip dengan kepercayaan saudara kita. Mirip tapi tidak sama. Tetapi bedanya gini. Karena begitu besar kasih Bapa. Dan dia bukan hanya mengasihi secara umum. Dia mengasihi kita one by one. Kalau ada konglomerat punya 100 pabrik, 100 hotel, 99 untung, 1 rugi. Stres enggak? Pinter, bakat jadi konglomerat. Kalau orang biasa, tokonya sepi, stres. Tapi kalau konglomerat, pabriknya yang 99, 1 rugi, suntik dana. Rugi terus, suntik dana. Lama-lama, Lego, jual, selesai. Karena itu aset. Tapi Alkitab mengatakan, ada orang punya 100 domba, hilang 1. Kalau secara perhitungan gimana? Silang siji rapopo. Anda punya 100 juta, hilang 1 juta, stres enggak? Yang jawab stres mata duitan. Lah punya 200.000, hilang 100.000, itu stres. Bukan jumlahnya. Tetapi Alkitab mengatakan, dia tinggal 99 domba. Dia cari yang 1. Bayangkan yang 1 itu Anda. Dan saya. Tuhan, aku ini penting ya. Mau tinggal yang 99. Sing genah-genah ini. Kau cari aku yang gak genah ini. Engkau nyediakan waktu untuk 1 ini. Think about it. Karena begitu besar. Saya mau cerita, kalau ngomong besar, sudahlah, sudah apa. Gini loh. Ini bukan kasih baik, tok. Sayang. Siapa bapak ibu yang anaknya sudah mungkin universitas atau di luar kota atau kerja di luar kota? Angkat tangan, sudah tidak serumah. Oh, semua masih di rumah. Oke. Waktu sudah keluar, apa yang di dalam hati ibu? Muncul apa, Pak? Kangen. Allah lain gak pernah kangen itu. Halo. Kenapa dia dalam Putra? Apa itu Natal? Dia mengutus, istilah sorga itu mengutus Putra. Supaya Allah yang iman, transenden, mohon maaf ini istilah yang menjadi imanen. Semua agama Allah itu surga neraka itu urusan orang mati. Tapi Yesus datang seperti tadi sudah dibagikan, tidak janjian, supaya surga itu hadir. Saya pertama kali di Jama, pertama kali mengalami hadirat Tuhan. Saya manggil dia, saya merasakan, saya cuma gini, Tuhan kau cinta sama aku. Kalau engkau cinta sama aku yang mau cinta sama engkau. Bukan penyerahan, deal aja. Jangan ambil cinta ini Tuhan. Bukan saya mengasihi, saya takut di kehilangan ini. Tiba-tiba seperti bubble keluar dari perut saya. Saya nangis, saya panggil, Papa, Papa. Saya tidak merasa ketemu dewa. Saya tidak merasa ketemu agama. Saya merasakan ketemu Papa. Dan waktu itu saya punya problem komunikasi dengan ayah. Bukan berarti papa saya jahat dan jelek. Saya aja yang mispersepsi. Saya nangis 1 minggu.
Ingat nangis. Anda jangan pikir saya anak Tuhan yang sudah ke gereja. Saya pelatih karate waktu itu. Saya gak pernah nangis. Saya tidak ketemu dewa. Saya tidak ketemu sistem kepercayaan. Paulus tidak ketemu Taurat versi baru. Dan dia itu penghujat. Saya bahasakan. Meso. Dia itu misui Yesus. Kalau saya jadi Yesus. Biar saya. Yesus waktu nemui Paulus sudah naik ke surga. Sudah jadi bos. Betul? Anda bos besar. Tahu ada satu anak pegawai yang ngerasani. Yang maki-maki Anda. Anda panggil. Kira-kira dia apa? Bos normal keluarkan. Bos jahat kebui sana. Bos baik hati masih tidak dikeluarkan, dipisui dulu. Kalau saya jadi bos, ada anak buah saya punya 100 bos besar misalnya. Saya bilang ini, walaupun saya baik hati, mulutmu itu jogon. Mbok pikir aku gak ngerti kowe ngomong apa. Maaf Pak, maaf. Betul ya? Saya kalau jadi Tuhan Yesus, tak petek jantungnya Paulus itu dulu. Biar gak iso ngambaan, kapok muka kan. Alah ampun, ya wis tak ampuni. Pernah gak mikir apa yang dikatakan Yesus? Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Opo aku benci karo aku? Jadi Yesus tidak menjumpai Paulus sebagai bos. Kalau sebagai raja, habis Paulus. Saulus waktu itu. Yesus menjumpai dia sebagai seorang bapak. Yang anaknya hilang, bapaknya tahu itu anaknya gak tahu itu bapaknya. Kue sopo? Aku Yesus yang mbok bisu itu. For you are great, you do miracle so great. There is no one else like you. Yesus datang untuk apa? Membawa hatinya Bapa. Dia itu hologramnya Bapa. Kau lihat aku, lihat Bapa. Ini Bapa ini kepingin ketemu. Tolong slide nomor 3. Tuhan membawa orang Israel keluar bukan hanya untuk bebas. Ya bebas. Dalam belas kasihannya dia membebaskan bangsa Israel. Tetapi dalam gairah cintanya. Bahasa Inggrisnya his passion. Dikatakan aku Yahweh Elohim bahasa aslinya. Yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya, ayo baca, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. That I may dwell. Ini Tuhan yang ingin berkunjung. Sebab cintanya bukan cinta umum. Cinta yang sayang, dia ingin menjumpai, dia ingin bicara. Dia ingin menyapa. Dia ingin membangun hubungan. Slide nomor 5. Apa bedanya kasih Allah, kasih karunia? Bapa itu penuh kasih tapi dia kudus. Orang berdosa datang mati langsung. Bukan karena Bapak murka. Karena itu tatanan sorga. Bukan Tuhan murka. Murka Tuhan. Itu protokoler kerajaan. Tapi dia tidak. Dia ingin anaknya yang berdosa ini bisa datang. Itulah kasih karunia. Kalau ada es besar segini. Bisa masuk di sini enggak? Enggak bisa. Bagaimana es ini bisa masuk di sini? Saya cairkan. Tapi rumus kimianya, molekulnya sama atau beda? Sama, H2O. Kenapa Yesus bisa membuat perempuan berdosa itu tidak dilempar batu?
Karena Yesus membayar tuntutan sorga. Konstitusi sorga, keadilan. Raja Darius tidak pernah membenci Daniel. Tapi peraturannya dia stempel. Tidak bisa dibatalkan. Tuhan itu bukan Tuhan pagi tempe sore deli. Salib itu adalah kasih dan keadilan kebenaran itu jadi satu. Yang mati bukan kita, dia. Dia mati, dia bangkit, dia tebus, dia rebut. Dia rebut bukan dengan kuasa, tapi dia bayar. Maut tidak bisa menuntut. Maut tidak bisa mendakwa. Dia naik ke surga untuk apa? Dia datang untuk berkunjung supaya terjadi perjumpaan. Kenapa? Catat baik-baik. Karena kehidupan tidak pernah lahir dari peraturan. Kehidupan hanya lahir dari perjumpaan dan persekutuan. Listrik tidak muncul tanpa plus sama minus ketemu. Agama itu penuh peraturan. Tapi tidak ada agama yang menyediakan bahwa manusia boleh terhubung dan mengenal dan dikenal Allah. Dia suruh doa, dia suruh taat, dia suruh beribadah. Tuhan di mana? Tidak tahu. Kalau melanggar, kena gepuk. Allah kita bukan begitu. Waktu Israel jadi budak tidak punya identitas, tidak punya martabat, tidak punya masa depan. Yahweh Elohim berkata, katakan sama Fir'aun, Israel itu anakku. Secara sosial, nothing. Budak. Tapi sang pencipta, Allah yang maha kuasa, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub berkata, mereka anakku. Dan saya bangga perkataannya Tuhan. Itu bukan seperti agama kitab suci. Lepaskan anakku. Biarkan anakku pergi. Supaya beribadah kepadaku. Supaya aku boleh nyapa dia. That I may dwell among them. Sebab aku kangen sama dia. Makanya waktu Fir'aun bilang, kamu pergi-pergi semua. Domba wedusnya jangan. Enggak bisa. Karena kami tidak keluar hanya bebas. Kami untuk beribadah dan melalui korban itu Tuhan itu hadir. Kalau engkau gak lepasin anakku, aku bunuh anakmu. Kalau Anda punya bapak, anak kecil ya misalnya, punya papa, diculik sama preman, culik sama orang jahat. Tapi bapak ini keren. Lepasin anak gua. Lu gak lepasin gua gampar lu. Bangga gak kita punya bapak seperti itu? Amin. Tuhan bukan cuma baik, dia keren. Katakan keren. Keren. Jadi kalau kita anaknya Tuhan, anaknya Allah yang keren, berarti kita harus ketularan keren. Paling dikit rada keren. Amin. Kenapa sebagian anak Tuhan enggak keren? Membeli. Itu fakta. Karena dia hanya percaya. Dia tidak terhubung. Kapan Anda dan saya itu muncul? Sperma ayah sama telur ibu ketemu. Allah mengaruniakan hidup yang kekal. Bahasa aslinya Zoe. Bukan hidup kekal, hidup ilahi. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, terhubung sama anak, dia memiliki hidup. Gimana? Dari sini Yesus naik ke surga. Sekarang di mana Yesus? Mungkin ada orang sengsara, misalnya ini masih hidup. Atau ya sekarang. Oh, ada Mother Teresa, baik hati. Pernah dengar? Suka nolong orang miskin. Tapi dia di India. Bisa nggak dialami kebaikannya?
Nggak bisa. Apalagi sudah meninggal dunia. Kenapa ada Roh Kudus? Karena Tuhan berkata, ini, aku tidak meninggalkan kau yatim piatu. Mana ini? Slide nomor 4. Nanti kembali ke 5. Apa itu yatim piatu? Anak yatim piatu itu dititipkan panti asuhan. Dengan segala hormat, bukan mengecilkan. Dia punya papa mama enggak? Ya punya, kalau enggak punya kan Mr. Bean. Boom. Tapi papa mamanya di mana? Tidak hadir. Tidak ketemu. Jadi kalau aku tidak membiarkan kau meninggal kau sebagai yatim piatu. Jadi kenapa Tuhan itu berinkarnasi? Ini di luar penebusan pengampunan. Ingat waktu dia ngomong apa? Yerusalem, Yerusalem. Betapa aku rindu mengumpulkan. Itu bahasa kata satu kata apa? Kangen. Nah, waktu dia naik ke surga, sekarang Yesus di mana? Di surga. Tapi dia tetap ingin ketemu, tetap hadir. Itulah persekutuan Roh Kudus. Kembali, slide nomor 5 tadi. Itulah persekutuan Roh Kudus. Sehingga kita tidak mendengar tulisan cintanya Tuhan. Kita mengalami wujudnya kasihnya Tuhan. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak sia-sia, tidak mengecewakan sebab kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saya tidak bicara Roh Kudus itu karunia dulu. Dia itu wujudnya Yesus. Gimana kita bisa merasakan Yesus? Roh Kudus. Jadi bukan, oh ini saatnya datang Yesus, ini datang Roh Kudus. Tidak. Melalui Roh Kudus kita merasakan Yesus. Dan Yesus membawa hatinya Bapa. Jadi ada satu Allah. Kenapa dia membawa Putra dan Roh Kudus? Supaya dia bisa menyatakan hatinya. Anda tidak tahu pikiran saya. Sampai saya ngomong. Lah, omongan saya ini nyampe ke telinga Anda, Bapak Ibu karena apa? Udara, gelombang. Pikiran itu gambaran Bapak. Perkataan saya itu gambaran Yesus, firman. Ucapan saya itu lahir ekspresi dari pikiran saya. Amin. Dan suara saya, perkataan saya itu harus di dalam gelombang supaya nyampe ke telinga kita. That's Holy Spirit. Sehingga Anda enggak cerita tentang Tuhan. Anda mengalami dia ada. Anda tahu namanya Yahweh artinya apa? Aku ada. Allah lain enggak ada. Saya tantang begini. Kenapa di Indonesia ada wewe gombel dan sundel bolong? Kenapa di Amerika tidak ada? Karena roh jahat itu menyesuaikan diri dengan imajinasi manusia. Tuhan kita bukan imajinasi kita. Dia ada. Dan dia tidak hanya bicara sorga. Dia bicara sorga dan bumi. Tadi sudah dikutip. Dia bicara sorga datang ke bumi. Dan apa tujuan? Salah satu yang dia lakukan. Lihat perkataan apa yang dilakukan Yesus. Preaching, healing, deliverance. Ayo buka Alkitab. Lukas 4 ayat 18. Sayang bahasa Indonesianya enggak ada. Enggak sama maksud solid. Roh Tuhan ada padaku, betul? Dia mengurapi aku. Membawa kabar baik. Itu bahasa aslinya evangelion atau apa. Injil itu kabar baik. Menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang miskin.
bicara sorga dulu. Begini, saya misalnya atlet, saya berlatih. Saya tujuan saya apa? Menang pertandingan. Tapi saya geletak, sakit. Kena COVID nih. Kalau saya disuruh latihan, kira-kira latihan itu bisa membawa manfaat atau malah buat saya tambah parah sakitnya? Tambah parah karena saya sakit. Orang sakit yang dipikir apa? Satu, gimana sembuh. Orang gak duit yang dipikir apa? Bukan masuk surga. Ya opo duitnya teko. Sudah. Dan dia bicara kebutuhan. Bukan berarti kerajaan surga kebutuhan. Bukan soal makan minum. Tapi dia ingin menyapa kita dengan bahasa kita sebagai manusia. Amin. Lalu bahasa Inggrisnya, yang mengutus aku itu, Anda yang buka bahasa Inggris bisa tahu. He has sent me to heal the broken hearted. Orang yang patah hati. Anak muda bahasa kata patah hati apa? Putus cinta. Kalau orang tua apa? Anaknya hilang. Anaknya murtad. Yakub patah hati ketika dikatakan Yusuf itu mati. 15 tahun nangis toh. Patah hati itu apa? Kehilangan, penolakan, kegagalan, aib masa lalu. Patah hati. Dia datang untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Saya tantang tidak mungkin, tidak ada orang yang dalam jalan hidup tidak pernah terluka. Termasuk saya. Ada di antara Anda 30, 40, 50 tahun hidup nggak pernah keberet satu kali pun? Utuh, nggak mungkin. Nggak pernah kebentur, nggak pernah biru, nggak pernah memar. Nggak mungkin. Itu tubuhmu, demikian hati kita. Tapi kita nggak perlu hidup dalam sebagai orang yang terluka. Amin. Saya disembuhkan. Waktu saya dijamah seperti air yang mengalir, menggelontor semua kepahitan, kekecewaan. Saya seperti anak ya. Bagaimana saya bisa mengalami? That's a Holy Spirit. Untuk apa Yesus naik ke surga? Supaya terbangun jalan. Surga yang tertutup itu terbuka. Maka Mazmur 24, terangkatlah pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Jadi manusia yang di bumi terhubung. Dan dari tahtanya, Anda nanti bayangkan, mengalir sungai air kehidupan. Siapa yang minum, yang sakit, sembuh. Sakit jasmani, sakit rohani. Saya mulai belajar, saya bukan bisa. Saya mulai melihat di persekutuan saya. Bukan karena kita punya karunia kesembuhan. Ketika diajari surga terbuka. Orang sembuh, mulai. Secara periodik kita mendengar orang-orang yang sembuh. Kankernya turun. Instant. Ada orang yang pendarahan tiba-tiba berhenti. Bukan karena ada hamba Tuhan hebat mendoakan. Kenapa Tuhan mau bangun tabernakel Daud? Kenapa bukan Salomo? Kenapa bukan Musa? Paling original Musa, paling hebat Salomo. Kenapa? Karena Salomo sama Musa yang masuk ruang Maha Kudus siapa? Cuma satu tahun sekali siapa? Imam besar. Tuhan tidak puas satu orang. Tuhan tidak puas hanya holy man. Dia ingin holy people. Dia nggak ingin cuma sebagian. Semua. Amin. Tabernakel Daud itu nyalai pakem di sebenarnya. Cuma satu, tabut, masuk. Bukan hanya suku Lewi. Bukan hanya imam besar. Semua suku. That is church. Itulah gereja. Surga terbuka. Tahu lagu ini? Brother, kulihat surga terbuka. Minor. Kulihat surga terbuka kemuliaanmu. Kalau enggak bisa ya enggak usah. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana Tuhan mengasihi kita? Bagaimana kita mengalami dikasihi Tuhan? Ketika Roh Kudus turun menjamah. Dan apa yang terjadi? Pertama kali, kesembuhan. Pembersihan gelontor.
Anda tadi pagi mandi, kemarin mandi, sehingga kita tidak perlu kotor. Surabaya berdebu, tapi kita tidak perlu kotor. Kalau di Australia, di Amerika yang kota kecil, nggak mandi seminggu tidak apa-apa. Resik terus. Karena dry, kering, dan bersih. Di sini berdebu, tapi kita tidak perlu kotor, karena kita bisa mandi tiap hari. Ketika Roh Kudus datang, seperti air yang menggelontor. Nggak mungkin nggak kotor. Bukan dosa. Kecewa. Luka. Apalagi? Kentekan rasa. Bahasa Jawa ada cegek. Tawar hati. Ketika digelontor. Anda bukan hanya dibersihkan. Diberi rasa. Saya sudah kepala 6. Punya cucu. Tapi tiap kali Roh Kudus mengaliri saya tidak lebih seorang anak kecil. Saya dipenuhi rasa dan cinta. Kalau Anda jatuh cinta, Anda gak pernah tua. Katakan amin. Bukan jatuh cinta nikah lagi, bukan. Cinta sama Tuhan. Itulah Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Lihat. Lihat. Nih. Slide nomor 6. Kita akan kontemplasi ya. Tuh. Orang sengsara dan orang miskin. Itu yang dicari. Mungkin di sini nggak ada yang miskin. Tapi kalau sengsara, semua orang pernah mengalami luka. Anda jangan pikir orang kaya nggak pernah sengsara. Sengsara. Saya sudah ketemu orang kaya uangnya T. Aku pengen mati. Ada sesuatu yang tadi Pak Gembala bilang, yang tidak bisa digantikan teknologi. Tidak bisa digantikan uang. Uang itu penting. Tapi ada sesuatu yang gak bisa digantikan. Damai sejahtera, cinta. Yesus datang supaya kita dipenuhi. Dan ketika Anda penuhi itu, Anda bisa berkata, Tuhan Gembalaku, tidak kekurangan aku. Jangan cari kemakmurannya dulu. Cari kepenuhan itu. Kenapa sampah yang datang apa? Lalat. Kenapa bunga yang harum yang datang kubu dan lebah? Karena satu baunya busuk. Kenapa sebagian orang nasibnya kok elek? Karena auranya seperti sampah. Kenapa ada orang kok hobinya kok? Karena auranya. Gelombang dalam alam pikirnya. Hatinya. Ketika engkau dipenuhi dengan Roh, maka dia akan datang seperti air, seperti api. Dia memurnikan, dia menggelontor kotoran-kotoran. Saya pakai bahasa Jawa yang mantap, gudel-gudel. Bolot-bolot. Rasa kecewa, tawar hati, benci, iri, patah semangat. Orang sengsara miskin mencari air, nggak dapat. Aku Tuhan yang memberi minum. That's the Holy Spirit. Amin. Siapa mau minum air itu? 5. Aduh, turun. Biar ku datang ke sungaimu Tuhan. Itu lagu lama itu. Biar ku datang ke sungaimu Tuhan. Waduh, sungkan nih Pak Gembala. Biar ku minum di sungai. Ayo. Tuhan, biar ku hidup dalam sungai. Biar ku datang, biar ku minum, biar ku hidup. Memang urapannya lain Pak Gembala.
Saya kaget waktu merenungkan Wahyu. Di situ ada pohon kehidupan, daunnya buat obat. Amin. Tadi itu sudah disebut ngerepek khotbahnya Pak potongan ini. Tirai itu terbelah. Jalan masuk terbuka. Kau boleh datang menggapai tahta kasih karunia. Melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu frekuensinya, radionya, wifi-nya. Amin. Yesus itu aplikasinya. Tapi aplikasi tidak pakai wifi nggak jalan. Amin. Anda bisa download. Dan Anda akan mengalami Tuhan yang kau sembah bukan sebuah ilustrasi, bukan sebuah cerita, bukan sekadar legenda, bukan imajinasi. Dia ada, dia hidup, kau bisa mengalami. Sehingga engkau tahu engkau tidak sedang beragama. Kau sedang mengalami kehadiran. Dan sedang mengikuti satu pribadi. Oleh kemurahan Tuhan, saya beberapa kali saya melihat orang dalam agama lain. Saya tidak katakan kau terima Yesus atau menjadi Kristen. Saya cuma pakai istilah. Engkau mau mengalami kasih-Nya Tuhan. Saya percaya nggak ada orang haus ditawari minum nolak. Nggak ada orang nggak punya duit ditawari duit dia menolak. Yang dia tolak adalah mereknya. Bukan airnya. Nggak ada orang menolak cinta. Amin. Mau. Ini bukan agama. Saya punya istilah, punya iman. Rasakno Yesus dulu. Alami Yesus. Aku tidak minta engkau percaya Yesus. Alami Yesus. Kasihnya. By the Holy Spirit. Aku mengasihi engkau dengan sebentar. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Tidak bisa. Anda ini sekarang injak bumi atau disedot bumi? Hah? Nginjak bumi, salah. Disedot bumi. Kerosone nginjak bumi. Tapi yang benar disedot bumi. Kita nih kerosone mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Kita nih bisa mengasihi Tuhan karena kita dikasih Tuhan. Lu serius? Nggak ada orang bisa mengasihi Tuhan tanpa mengalami dikasih Tuhan. Nah, step pertama bukan mengasihi Tuhan. Step pertama, mau ndak dikasih Tuhan. Tapi cinta ini bukan cinta biasa. Saya teruskan Abigail. Mau. Lama-lama, beneran kan Om? Iya, mau Om. Dan Om ini ndak cuma bicara, diadopsi, dibuatkan surat adopsi. Kalau Om ini namanya Simanjuntak, namanya Abigail jadi Abigail Simanjuntak. Abram jadi Abraham. Dia tidak mengatakan, aku Allahnya agama Yudaism, aku Allahnya orang Kristen. No, dia bilang, aku Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Siapa nama Pak Hengki ya? Aku Allahnya Hengki. That's not religion. Permisi, jangan ditafsirkan terlalu dalam, terlalu luas. Saya tidak sedang menjadi pengikut agama Kristen. Saya sedang mengikuti satu pribadi yang namanya Yesus. Melalui dalam wadah agama Kristen. Nanti bangkit berdiri, izinkan dia menjamah kita. Dan kita harus mengaku, Tuhan, aku dosa. Dan dia tidak datang menghukum kita. Dia peluk kita. Aku kotor di gelontor. Aku najis. Panuku akeh Tuhan. Tak kasih kalpanak nak waras. Amin. Aib masa lalu. Pernah dilecehkan. Whatever. Roh Kudus. Dari situ ketika ini nih. Seperti seorang gadis, bukan cuma ditraktir rame-rame, Anda akan mengalami apa?
diajak jadian. Katakan jadian. Kalau sudah jadian, WA-nya akan datang tiap hari. Amin. Amin. Nah, kalau dia lagi demam atau sakit atau kepleset, cukup telepon atau WA. Kak, Mas, aku sakit, gak bisa bangun. Datang gak pacare? Datang. Kenapa? Jadian. Katakan kanan kiri, sudah jadian belum sama Yesus? Kenapa tidak semua orang mengalami Roh Kudus? Karena banyak orang hanya percaya Yesus. Enggak mau jadian. Apa konsekuensinya? Ibu-ibu dengar. Konsekuensinya ketika Anda menikah dengan bapak atau jadian sama bapak. Pertama kali. Pasti diajak dating kan? Ditraktir toh? Gak bayar toh? Gratis toh? Bukan karena berjasa toh? Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ketika Anda bilang, ya aku mau jadi pacarmu. Apa konsekuensinya? Ibu kehilangan fansmu yang lama. Ini cinta yang ngepek. Bukan cuma traktir. Sekarang bapak-bapak saya minta dukungannya. Kalau ada seorang gadis dijak dating mau, ditraktir mau, dijak jadian mau. Itu mencekno enggak Pak? Hah? Jangan rame-rame. Banyak orang Kristen mau ditraktir Yesus. Dijak jadian, mau. Sik kepingin dunia juga. Makanya Roh Kudus gak bisa. Tapi tetap sayang. Yesus pria itu tetap sayang. Tapi gak pernah jadian. Terus apa? Cuma TTM. Teman tapi mesra. Banyak orang Kristen cuma jalan. Teman tapi mesra. Kapan ketemu nih? Ya kebetulan wae KKR. Lah di kamar dhewe endi Tuhane ora ono. Tapi lah Anda jadian di mobil, di kamar mandi, di mana? Dia bisa nyapa. Anda bisa tiba-tiba menangis. Belum tentu ada masalah. Loh po Tuhan, aku kangen sama kamu. Halo. Saya ngomong begini, saya kepingin nangis. Ini Tuhan yang sayang sama kita. Ketika kita engkau menyambut, engkau dibaptis Roh Kudus. Jangan berusaha mengasihi Tuhan dulu. Izinkan dia mengasihi. Tapi konsekuensinya Anda dipek. Jangan lirik-lirik, jangan goncengan sama pria lain. Dia cemburu. Amin. Karena dia sayang sama kita. Dan ketika Anda jatuh cinta ini ibu-ibu, pasti Anda berdandan. Kepingin cantik. Amin. Perawatan. When you are falling in love, you are willing to menjadi beauty. Siapa yang mau ingin cantik di hadapan Yesus? Ayo bangkit berdiri. Roh Kudus engkaulah Yesus. Penuhi dengan segenap. Buka tanganmu. Aku Engkau Yesus. Haleluya. Dengan ku renungkan siapa yang mengalami patah hati, siapa yang punya kebutuhan, siapa yang terikat, Yesus datang untuk menyembuhkan. Roh Kudus seperti air. Angkat tanganmu. Kita tidak datang seperti pengemis. Dia akan memeteraikan kita dengan Roh Kudus dan memanggil dia Bapa dan Abba. Hatiku sekali lagi aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Oh, izinkan cintanya mengalir dalam hati dan roh kita. Yang terluka, yang susah datang, yang haus datang, minum dengan cuma-cuma. Dia bukan cerita, dia ada. Sebab air kehidupan itu diberikan cuma-cuma kepada umat Tuhan. Karena dia Bapa, dia Elohim yang memberi air kepada orang yang haus. Orang miskin sengsara mencari air, mereka tidak menemukan. Dunia ini tidak menyediakan. Tetapi aku Elohim, aku memberi minum umatku. Sungai memancar dari padang gurun. Ambil dan minum. Roh Kudus, aku minta kau curahkan kasih-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang lapar dan haus. Oh, Rapa Sekere Kora Patakapa, Robo Sekere Kora Patakapa, oh Rapa Sekere Kopa. Datang menghampiri tata kasih karunia-Nya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, feel free aja. Siapa yang rindu, yang engkau merasa haus, engkau merasa capek, engkau merasa ini bukan, saya bukan tantang pertobatan. Dia ingin menyembuhkan, dia ingin setiap anak yang mengalami. Saya mau undang ibu boleh saya berdoa buat ibu. Ibu yang di situ saya boleh undang juga ibu. Saya mau doa buat ibu. Maju ke depan. Haleluya. Oh, you are great to do me. Ibu yang baju coklat, Tuhan mau jamah. Engkau tidak datang sebagai pengemis. Anak, panggil dia babe gue yang ada di surga. Tuhan, saya minta penuhi dia Tuhan. Touch. Ibu yang baju coklat, minum. Just receive. Diberikan dengan cuma-cuma. Dia lebih dari siapapun. Ibu yang baju coklat. Siapa yang lain? Siapa? Saya boleh berdoa buat Kau mau sembuhkan hari ini. Kau tahu kau dicintai, kau gak sedih.
tiada Sini aja. seperti Nikmati. Panggil dia Yesus, penuhi aku. Engkau besar, berkuatanmu Apa urapi dia? tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, Dalam nama Yesus. ajaib, tiada seperti Engkau. Siapa lagi yang mau maju? Saya undang. Haleluya. Buka hatimu. Minum, minum umat Tuhan. Panggil namanya. Ini bukan cinta umum, cinta. Yes. Minum nak. Alamak. Fire. Fire. Allah kita bukan imajinasi, dia ada. Fire. Fire. Sekali lagi. Angkat tanganmu. Katakan, Bapa, beri aku minum. Sembuhkan aku. Haleluya. Sambut Roh Kudus, penuhi aku Tuhan. Minum, minum karena kau anaknya. Roh Kudus, Roh penuhi. Panggil namanya. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan buat kita. Dalam nama Yesus. Anak muda, buka tanganmu. Alami dia. Jamkan matamu. Katakan, Tuhan, ini aku. Peluk aku. Sayangi aku. Dalam nama Yesus. Dia lebih dari papamu. Dia lebih dari mamamu. Dia begitu mengasihi. Dalam suasana penyembahan, musik mengalun lembut. Touch. Haleluya. Sama. Yes. Sama. Panggil namanya. Panggil namanya.
Angkat tanganmu, alami. Terus masuk di sana. Dari tatanya mengalir air kehidupan itu. Barang siapa yang haus, biarlah dia minum dengan cuma-cuma. Tuhan memenuhi kau sekali lagi hari ini. Ibu-ibu saja dengan lembut. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome in this place. Panggil dia Bapakku, Bapakku, Tuhanku, ini aku. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Roh Kudus yang mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata.
berkata saja dengan lembut, lebih dari Tuhan, biar Engkau dengar suara ini. Biarlah pujian kami naik di hadirat-Mu Bapa. Biarlah Engkau mendengar dari surga. Biar yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat dilepaskan. Now, dalam nama Yesus HaMashiach Adonai. Ikatan-ikatan rasa lelah di dalam nama Yesus, kecewa dipatahkan dalam nama Yesus. Kami tidak ketemu tulisan, kami ketemu wujud dari kasih-Mu dalam roh hati kami. Jadikanku anak Setia. kepadamu. Saya serahkan kepada Pak Gembala atau siapa. Sekali lagi. Lebih dari sayang-Mu yang melebihi segalanya. Engkau pasti cukupi kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami semua. Puji Tuhan, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan.